Hai semuanya, kembali bersama saya Fauzi Nur. Dan di video kali ini kita akan bahas alur cerita serial The Falcon and the Winter Soldier. Yap, serial The Falcon and the Winter Soldier ini sudah bisa kamu tonton di Disney Plus Hotstar. Atau kamu juga bisa download di beberapa situs website yang menyediakan serial TV atau film-film sebagainya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, serial The Falcon and the Winter Soldier ini merupakan serial kelanjutan petualangan Sam sebagai The Falcon dan Bucky sebagai Winter Soldier. Dan cerita ini merupakan kelanjutan perjalanan mereka setelah tragedi penyerangan Thanos di Avengers Endgame. Nah, seperti apa sih kelanjutan petualangan Sam Wilson dan Bucky? Mari kita simak pembahasannya di episode 1 kali ini. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mengetahui informasi dan video terbaru dari channel ini. Untuk alur cerita episode 1 ini, saya akan merangkum menjadi beberapa poin ya, karena ada beberapa poin penting yang menurut saya cukup krusial ya. Nah, yang pertama adalah situasi Sam Wilson. Nah, di episode 1 kali ini, Sam Wilson ini masih bertugas sebagai The Falcon ya. Kita bahkan diperlihatkan misi Sam yang pada menit-menit pertama dalam serial ini, di mana ia mencoba menyelamatkan seorang prajurit. Yang menariknya adalah salah satu musuh yang harus ia hadapi adalah George Batroc, yang mana ia adalah petarung tangguh yang pernah dilawan Captain America di film Captain America The Winter Soldier. Ini merupakan pilihan yang menarik ya, karena Falcon dan Winter Soldier ini memang dua-duanya tampil di film itu. Namun, bukan hanya misinya sebagai prajurit saja yang disorot. Kita pun diperlihatkan kesulitan dia dan saudarinya demi memperoleh pinjaman uang untuk menyelamatkan kapal peninggalan orang tuanya Sam. Bayangkan saja, Sam udah pernah ngelawan Hydra, dia juga pernah ngelawan Thanos di Endgame, dan ujung-ujungnya Bang tetap tidak mau memberi dia dan istrinya pinjaman uang. Ya, memang kacau ya. Yang kedua, situasi Bucky Barnes. Bucky Barnes mendapat pengampunan atas aksinya sebagai Winter Soldier. Namun hingga episode 1 ini, ia terlihat belum bisa menikmati kebebasan barunya itu. Dia masih dihantui trauma dan penyesalan. Bahkan dia beberapa kali mimpi buruk, dan dalam sepekan dia sering mengunjungi psikolognya. Salah satu trauma Bucky yang paling pahit adalah dia ternyata yang menyebabkan kematian anak dari Yori, pria tua yang dekat dengannya. Ya, Yori ini merupakan pria tua yang cukup dekat dengannya ya, sampai-sampai mereka berdua sering nongkrong-nongkrong, makan bareng, dan lain sebagainya. Awalnya kita diperlihatkan kilas balik Bucky sebagai Winter Soldier, di mana dia membunuh targetnya semasa masih menjadi senjata Hydra. Lalu ada seorang pria yang dibunuhnya karena melihat aksinya. Lalu saat Bucky menemui Yori, dia melihat foto pria yang dibunuhnya itu di kamar Yori, menandakan kalau ya itu memang anak yang dimaksud Yori. Pahit juga kalau memang misalnya Bucky harus mengakui pembunuhan itu pada Yori, walaupun ia masih belum mampu melakukan itu di episode 1 ini. Namun, yang menekan Yori adalah dia tidak tahu detail kematian anaknya. Ya, mungkin kita bisa memprediksi ya, Bucky pasti suatu hari nanti akan mengungkap itu untuk mencoba memberi kedamaian pada Yori. Mengenai apakah Yori bisa merasa damai mengetahui teman barunya itu adalah pembunuh anaknya sih, harus kita lihat sendiri nanti ya. Tunggu aja di episode-episode berikutnya. Yang ketiga, ancaman baru. Ada nama kelompok menarik di The Falcon and the Winter Soldier episode 1 ini, yaitu Flag Smasher. Flag Smashers adalah salah satu musuh yang sering berurusan dengan Captain America. Jadi tak mengherankan bahwa nama itu digunakan sebagai nama kelompok berbahaya di seri ini. Aksi Flag Smashers yang menarik perhatian di sini adalah saat sosok yang disebut pemimpin kelompok itu beraksi. Dia dapat begitu mudahnya membuat orang terpental. Yang pertama yang ada di pikiran kita saat melihat aksi itu adalah, apakah orang ini adalah seorang super soldier yang sama seperti Winter Soldier? Kalau iya, dari mana ia dapat memperoleh kekuatannya? Ya ini bikin penasaran juga ya. Selain itu, coba perhatikan layar kredit aktor. Kamu akan menemukan nama karakter Karli Morgenthau. Ini diperankan oleh Erin Kellyman. Nama Flag Smasher di komik adalah Karl Morgenthau.
Yang keempat, Captain America yang baru. Sebelum misteri kekuatan Flag Smashers dikupas, The Falcon and the Winter Soldier episode ke-1 ini diakhiri dengan kejutan. Rupanya, ada Captain America yang baru yang ditunjuk. Sam Wilson menyerahkan tameng Captain America itu ke museum. Lalu, tameng itu rupanya dibiarkan lagi ke Captain yang baru ditunjuk ini. Melihat reaksi Sam terhadap sang Captain America yang baru ini, dia pun tampaknya tidak senang. Yang mungkin kita ingin tahu adalah, kenapa dari semua orang, Departemen Pertahanan Amerika memilih John Walker sebagai Captain America yang baru, bukannya anggota Avengers yang sudah pengalaman dengan Captain? Bucky memang punya banyak dosa, tapi gimana dengan Sam? Sam bahkan diberikan tameng itu oleh Steve sendiri yang merupakan Captain America. Namun pemilihan John Walker yang gak diketahui Sam ini menegaskan kalau Sam bahkan tidak dipertimbangkan oleh siapapun yang menunjuk Walker. Yang kelima, sosok Torres yang menarik. Di The Falcon and the Winter Soldier episode pertama ini, Sam Wilson seperti mendapat sidekick. Sosok itu adalah Letnan 1 Joaquin Torres. Bukan hanya siap membantu Sam di misi awal, Torres kemudian menyelidiki juga aktivitas Flag Smashers, sampai dia dihajar oleh pimpinan kelompok itu hingga babak belur. Di komik juga ada karakter bernama Joaquin Torres yang sempat jadi sidekick Sam Wilson semasa Sam menjadi Captain America. Karena itu, menarik juga Torres muncul di seri ini, di mana Sam berpotensi jadi Captain America nantinya. Perannya sejauh ini memang jadi sidekick juga, menyelidiki kelompok Flag Smashers dan melaporkan hasil temuannya kepada Sam. Nah teman-teman, itulah hal-hal yang menarik di The Falcon and the Winter Soldier episode yang pertama ini. Gimana nih pendapat kamu? Yuk sampaikan di kolom komentar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, untuk episode pertama ini mungkin akan saya rangkum menjadi beberapa poin karena ya mungkin buat beberapa orang yang mau nonton serial ini butuh flashback dan penjelasan tertentu ya. Jadi kalau nanti nonton episode yang kedua dan seterusnya itu kita tidak bingung ya. Jadi kita udah tahu di episode pertama ini beberapa hal yang ditonjolkan atau yang dijadikan poin penting. Yap, segitu dulu untuk episode pertama ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.